silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Gimana? Udah nyaman? Posisinya yang nyaman ya. Kalau tegang itu biasanya sesuatu yang disampaikan itu tidak bisa tidak bisa dikeluarkan. Oke? Udah nyaman? Dah. Kalau udah nyaman kita putar posisi nih. Dah. Sini aja. Ya, bisa siapa tahu bisa saya merasakan jadi siswa, kamu bisa merasakan jadi guru ya, dan gitu. Karena kursi ini kursi ternyaman di sekolah. Oh iya, Pak Guru lupa. Namanya siapa? Saya Ami Pak dari kelas elektronika industri. Oh, nama lengkap? Jamiatul Hairiyah. Jamiatul Hairiyah. Dari mana? Dari Kebun Baru. Kebun Baru. Kebun Baru itu kebun yang baru dibuka ya? Bukan Pak. Oh bukan. Iya. Terus? Tapi namanya Kebun Baru. Kebun Baru, tapi Iya. sudah lama ya? Udah lama. Berapa tahun? Udah tahu. Udah tahu. Iya. Oh iya ya. Oke, berarti kamu kesini waktu jam pelajaran ada guru ada di di kelas? Ada. Ada. Iya. Sudah minta izin? Sudah. Sudah. Iya. Terus apa kata gurunya diizinkan? Ya silahkan. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Terus orang tua di rumah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik juga. Iya. Aktivitas keseharian orang tua di sana sekarang apa? Ngarit. Ngarit. Oh, nyari rumput untuk pakan sapi. Ya. Berarti kamu punya sapi banyak ya? Enggak punya orang tua doang. Punyanya orang. Maksudnya punyanya orang itu bagaimana? Punya orang tapi yang pelihara orang tua saya. Oh iya iya iya. Kalau bahasa Sasaknya ngarat ya? Ya. Ngarat. Oke. Sebelumnya kamu pernah ke ruangan ini atau bagaimana? Belum pernah sama sekali Pak. Belum pernah. Ya. Berarti ini baru pertama kali kamu kesini. Ya. Oh iya oke. Kalau kamu baru pertama kali kesini, di sini Pak Guru akan menjelaskan maksud dan tujuan dari proses konselingnya. Dan tentu kamu datang ke sini itu karena tujuannya mau konseling kan? Ya. Nah, dari sini Pak Guru akan menjelaskan apa sih konseling itu. Jadi konseling itu ya merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka memecahkan permasalahannya. Ya. Nah, di dalam konseling itu terdapat azas ya, azas pada umumnya yang harus kita ketahui. Nah, apa azas itu? Azas yang pertama itu adalah azas kesukarelaan. Azas sukarela. Lalu maksudnya sukarela? Belum tahu. Nah, jadi azas kesukarelaan itu adalah azas yang harus dijalankan oleh siswa. Karena harus sukarela datang ke ruangan konseling ini tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun, mau paksaan dari teman, guru, orang tua, itu artinya sukarela datang dari dalam diri kita sendiri ya. Paham? Iya Pak. Ya. Jadi itu namanya azas kesukarelaan. Jadi kamu kesini itu atas dasar inisiatif diri sendiri ya, bukan karena keterpaksaan ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada namanya azas keterbukaan. Nah, di dalam azas keterbukaan itu, siswa harus betul-betul menyampaikan semua permasalahannya. Harus terbuka, tidak boleh dirahasiakan. Selama permasalahan itu dirahasiakan, tentu tidak akan menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya. Jadi di sini nanti kamu silakan terbuka, ya, buka semua permasalahan itu supaya kita sama-sama mencari solusi dan jalan keluarnya. Oke? Baik Pak. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya azas kerahasiaan. Ya. Azas kerahasiaan itu adalah semua permasalahan yang sudah disampaikan oleh siswa itu tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga.
antara siswa dan guru BK saja yang mereka tahu ya. Konseli sama konselor. Nah, kemudian yang ketiga itu siapa? Ada guru mata pelajaran, ada wali kelas, ya, ada teman-teman kamu di kelas di sekolah, kemudian ada orang tua, ada kepala sekolah, itu tidak boleh ada tahu. Jadi selama permasalahan itu sudah dikeluarkan, cukup kita berdua yang tahu, ya. Nah, sehingga kamu tidak ragu untuk menyampaikan permasalahan itu. Ibaratnya seperti dokter. Dokter itu selalu menjaga, ya, atau mengutamakan pasiennya. Jadi penyakit pasien itu tidak boleh dibocorkan, ya, tidak boleh dibocorkan. Kalau selama pasien itu tidak meminta untuk dibocorkan penyakit yang dialami, sama dengan kasus. Oke, paham? Paham nggak? Iya, saya. Oke, Ami, kalau kamu sudah paham, di sini kita memiliki durasi waktu konseling sekitar 30 menit ke depannya. Nah, mari selama 30 menit ini kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya, supaya permasalahan kamu itu bisa terselesaikan. Itu harapan kita bersama, kan? Nah, kalaupun nanti dalam 30 menit itu permasalahan belum selesai, mungkin kita akan buat jadwal kedua nanti, pertemuan kedua, ya, pertemuan kedua. Paham? Oke, sekarang kalau kamu sudah paham, silakan kamu ceritakan semua permasalahan yang saat ini kamu hadapi, ya. Ceritakan dengan terbuka, ya, keluarkan semuanya tanpa ada sesuatu yang dirahasiakan. Silakan. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa sangat sedih. Saya sering dimarahi oleh guru-guru di dalam kelas. Dimarahi sama bapak ibu guru? Iya Pak. Kenapa kamu bisa dimarahi? Karena saya sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan Pak. Oh begitu. Jadi coba sekarang kamu ceritakan apa yang buat kamu tidak bisa mengerjakan tugas itu. Apa yang kira-kira yang menyebabkan diri kamu itu tidak bisa mengerjakan tugas sampai kamu dimarahi oleh bapak ibu guru dalam kelas? Oh begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa sangat bosan belajar Pak. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saat saya pulang ke rumah harus mengerjakan tugas yang diberikan guru saya. Intinya saat ini kamu merasa bosan dan tertekan dengan aktivitasmu yang monoton, istilahnya begitu-begitu saja, ya. Tidak ada yang lainnya. Ya Pak, kalau saya merasa bosan, saya memilih tidur daripada mengerjakan tugas yang diberikan. Karena saya merasa sangat lelah setelah pulang les. Oke, tadi kamu bilang ketika kamu lelah, kamu tidur, ya, tidur lebih awal. Nah, ketika kamu tidur lebih awal, apakah kamu bisa menggantikan atau pernah menggantikan waktumu dengan bangun lebih awal lagi, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Tidak Pak, saya tetap bangun seperti biasanya tanpa mengerjakan tugas yang diberikan. Oh, meskipun begitu, meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya, ya. Tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru yang menjadi hal wajib yang harus mengerjakan. Iya Pak, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu sangat tidak baik, tetapi itu membuat saya merasa lebih nyaman. Saya sadar Pak, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian dan saya juga takut tidak lulus. Nah, kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa tidur itu adalah hal yang lebih nyaman, ya, hal yang lebih nyaman dan tidak mengerjakan tugas. Iya Pak, saya bingung harus bagaimana. Saya takut jika gagal nantinya saat ujian.
takut dimarahi orang tua juga. Ya terus, Begitu Pak. makanya terus. Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar Pak. Oh iya, kamu butuh motivasi ya untuk belajar karena kamu sangat takut dalam kegagalan dalam melaksanakan ujian ya. Kemudian takut dijauhi sama teman-teman kamu juga ya. Ya. Kalau saya begini-begini terus Pak, saya takut gagal dalam ujian Pak. Oke, di sini jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian begitu? Iya Pak, saya merasa takut gagal. Kalau saya gagal, nanti orang tua saya pasti akan memarahi saya dan teman-teman saya akan menyuruh saya serta membawa saya. Pak Guru di sini bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Berdasarkan dari cerita yang kamu ceritakan tadi itu, kamu sudah mulai bosan dalam belajar ya, karena jadwal belajarmu terlalu padat ya. Tapi kamu merasa takut gagal juga dalam ujiannya karena tidak tahu harus bagaimana agar motivasi belajar kamu itu muncul lagi seperti biasanya. Betul begitu? Iya Pak, memang betul begitu. Jadi saya sangat takut. Oke, Pak Guru paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas kita ya. Karena saat ini di usia kamu itu memang lebih cenderung ke hal-hal yang membuat diri kita menjadi senang. Seperti misalnya kumpul bersama teman-teman ya, kemudian buat acara traveling, kemudian jalan-jalan sama keluarga ya. Kemudian untuk menghilangkan rasa penat yang kamu rasakan itu, kamu cari aktivitas baru bersama teman-temanmu, begitu ya? Iya Pak. Oke, sekarang coba kamu pikirkan apa hal-hal yang membuat kamu menjadi bersemangat. Misalnya, coba di dalam diri kamu itu, tentu kan di dalam jadi kita yang seperti saya bilang tadi itu ada dua faktor yang menyebabkan, kan ada faktor ekstrinsik, kemudian ada faktor intrinsik. Nah dari dua faktor itu kira-kira apa yang menyebabkan kamu bisa termotivasi untuk belajar lagi? Saya akan mengatur jadwal belajar saya dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman saya, sesekali mendengarkan musik dan di saat sudah bosan belajar Pak. Itu kan kamu sudah tahu, ya. Kamu sudah tahu apa hal yang membuat kamu untuk menjadi bersemangat lagi. Jadi rencanamu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar itu sudah kamu bisa dapatkan dari yang kamu sampaikan tadi. Tentu saja Pak, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Saya akan mengatur jadwal pelajaran saya dengan lebih baik, rencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan dalam belajar. Bagus itu, ya, bagus. Kamu telah menemukan solusi yang Pak Guru pikir itu sangat sudah tepat sekali ya. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh ketika misalnya sudah direncanakan dengan baik? Tentu saja Pak, saya ingin meraih kembali prestasi saya yang seperti dulu. Ya, Pak Guru yakin kamu pasti bisa, karena kamu ini adalah murid yang sangat berprestasi di sekolah, ya. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu, ya. Jadi ingat, selama kita ingin merubah diri, jangan mau terpengaruh oleh orang lain, ya. Dalam merubah diri itu tidak bisa secepat yang kita harapkan, seperti membuatkan telapak tangan. Ada prosesnya yang kita harus lalui, ya. Ada proses. Tapi dengan kesabaran, tentu hal yang tujuan yang kita harapkan pasti akan tercapai. Baik Pak,
Terima kasih. Saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya lakukan dengan baik. Saya berjanji akan lebih giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian saya. Ya, Pak Guru sangat senang mendengar antusiasmu dalam merubah perilaku dalam motivasi belajar ini ya. Sekarang Pak Guru mau tanya, apa masih ada hal-hal lain yang ingin kamu sampaikan sebelum kamu keluar dari ruangan ini? Saya rasa ini sudah lebih dari cukup, Pak. Terima kasih. Oke ya, jadi berhubung waktu juga ini sudah mau habis, mari kita akhiri proses konseling ini. Tapi sebelumnya mari kita simpulkan hasil dari pembicaraan yang telah kita laksanakan barusan. Jadi di awal kamu mengatakan bahwa prestasimu mulai turun ya, mulai turun semua itu diakibatkan karena kamu merasa sangat jenuh dengan jadwal pelajaran yang sangat padat ya di sekolah dan tidak memiliki semangat belajar lagi ya. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, kamu berencana sekarang itu untuk mengatur ulang jadwal belajar kamu, kemudian meluangkan waktu kamu untuk jalan-jalan sama teman-teman atau keluarga ya. Nah, dan sesekali kalau di saat kita belajar itu ya boleh mendengarkan musik ya, musik relaksasi atau musik terapi yang membuat motivasi kita bisa bangkit lagi. Bagaimana, Amin? Iya Pak, terima kasih. Saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar untuk meraih prestasi saya. Oke, Pak Guru di sini sangat bahagia, senang mendengar perasaan yang saat ini sudah kamu rasakan ya. Jadi Pak Guru saat ini sangat senang. Saya juga merasa sangat senang dan lega Pak. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan agar prestasi saya tidak anjlok lagi. Oke, setelah konseling ini berakhir, kira-kira rencana apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Rencana saya yaitu memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dan di saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan dalam melakukan belajar. Oke, bagus ya. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang kamu buat tadi itu ya. Jadi kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri dan kamu jangan sungkan ketika ada permasalahan yang kamu hadapi. Jangan tanggung ya, langsung aja datang ke ruangan ini. Pak Guru sangat terbuka menerima semua siswa yang ada permasalahan untuk kita selesaikan permasalahan itu bersama. Oke? Baik Pak, terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak sampaikan. Saya merasa sangat senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi ingin kembali ke kelas karena ada tugas Pak. Oke, selamat mengerjakan tugas ya. Jadi silahkan mulai dari saat ini, ketika kamu keluar di ruangan ini, mulai start ya rencana yang sudah kamu buat tadi itu ya. Susun baik-baik, kemudian nanti laksanakan step-step ya, sehingga jangan sampai membuat diri kita bosan dalam belajar. Karena ini sebentar lagi kita mau ujian loh ya. Jadi kamu harus betul-betul semangat menghadapi ujian. Jangan mau terpengaruh sama hal-hal yang tidak baik di luar. Oke? Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan.